Oke, baik. Selamat pagi saya ucapkan pada semua jemaat yang kasih Tuhan. Pagi. Ya, puji syukur kita bisa ketemu kembali dan kita kembali akan masuk ke dalam pembahasan kitab Wahyu ya. Di pasalnya yang ke-17 sekarang dan kita masih ada isian kita dari yang lalu. Jadi kalau nggak salah, nggak tahu ya, kalau ada sisa pun udah hilang sih. Biasa suka hilang kalau ada sisa. Tapi coba kita buka Wahyu pasal 17. Tapi sebelum kita mulai, ya mungkin saya ingin sedikit komentar bahwa saya tidak tahu apakah pada ngikutin berita atau enggak ada serangan yang luar biasa terhadap Israel. Ya dari kemarin gitu ya. Memang di Indonesia beritanya agak sedikit ya tidak terlalu dihebohkan lah gitu ya. Tapi saya banyak memantau berita-berita luar negeri, banyak sekali video-video yang sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Jadi Hamas menembakkan katanya 2.500-an roket ke Israel. Kemudian masuk menyerang, ada banyak yang diculik, orang Israel diculik ya, untuk dijadikan tawanan lah, hostage begitu dan sebagainya, dan luar biasa kacau. Tapi ini hanya mengingatkan kita bahwa nubuat Alkitab itu sangat benar gitu. Dan kita sedang hidup di masa-masa di mana apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini sudah mendekat gitu. Ya, jadi yang kita bicarakan ini bukan sesuatu yang hanya mitos atau teori saja dan kita nggak akan pernah hadapi lain sebagainya gitu. Tapi apa yang tertulis di sini akan terjadi setelah rapture dan masa tribulasi sepertinya sudah semakin mendekat. Nah, saya ingin ajak kita buka satu ayat dulu sebelum kita ke Wahyu 17, yaitu di Zakaria. Nah, ini adalah ayat yang selalu sangat benar. Di Zakaria pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Zakaria pasal 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan begini, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu. Nah, pasu ini sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia pasu itu artinya kayak cangkir ya, cup ya, dalam bahasa KJV cawan ya, cangkir. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu, cawan gitu ya, atau cangkir yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Dan sekali lagi ini ada hubungan dengan di mana di dalam perjanjian di dalam kitab Wahyu pun hukuman Allah sering digambarkan seperti cawan yang disuruh orang minum ya, cawan yang memabukkan gitu. Jadi kemabukan itu gambaran dari alkohol yang memabukkan, itu sebenarnya gambaran dari murka Tuhan sebenarnya gitu ya. Dan dikatakan di sini, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Dan kita sedang menyaksikan ini gitu loh, di mana Israel dikepung ya, dan Yerusalem diserang dan semua bangsa pusing gitu. Pusing mau gimana? Semua bangsa pusing. Jadi menjadi cawan yang memusingkan. Dan ayat yang ketiga, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Jadi siapa yang mau menyelesaikan masalah Israel dengan Palestina, Israel dengan bangsa-bangsa Arab? Siapa yang mau menyelesaikan itu? Ya kan? Siapa yang mau angkat batu itu akan terluka katanya. Ya, siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Kemudian dikatakan segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi ini sudah dinubuatkan bahwa semua suku bangsa di dunia suatu hari nanti akan menyerang Israel. Dan itu akan terjadi di akhir tribulasi. Dan kita belum masuk tribulasi, karena kalau tribulasi sudah mulai, mestinya kita sudah tidak ada di sini lagi. Ya, kalau Anda ada dalam tribulasi, wah itu berarti ada something wrong di situ ya. Anda sudah ketinggalan kereta berarti gitu ya. Nah, kita belum sampai ke sana, tapi maksudnya begini loh. Kita sudah melihat arahnya ke sana. Dan ini sangat heran sekali. Saya ada sedikit scrolling berita-berita Indonesia ya di kompas.com, detik.com segala macam untuk lihat-lihat sedikit. Terus yang saya tertarik, saya pengen tahu komentar orang gitu, karena beritanya kan gini, Hamas menyerang apa segala macam beritanya ya. Tapi komentar di bawahnya itu rata-rata pro semua gitu.
sikat mereka sampai habis, segala macam. Ya, kiranya Allah memberikan kemenangan untuk ini mujahidin, Hamas dan sebagainya. Jadi saya merasa heran gitu, maksudnya ini jelas-jelas siapa yang serang duluan gitu kan. Tapi komentarnya seperti itu gitu. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir tidak usah heran juga. Tidak usah heran karena memang itu sesuatu yang sudah dinubuatkan gitu. Itu sudah dinubuatkan bahwa kebencian terhadap Israel akan memuncak. Dan sebenarnya yang masih menahan itu adalah saat ini, yaitu tadi orang-orang percaya yang lahir baru, yang masih menjadi garam di dunia ini yang masih menahan sebenarnya. Tapi kita bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang percaya di seluruh dunia, baik di negara barat, baik di negara-negara seperti Indonesia maupun negara-negara lain, kalau semuanya tiba-tiba diangkat, maka tidak ada lagi garam yang menahan. Tidak ada lagi perang di dalam kegelapan untuk menahan segala kebencian ini, ya, dan itu akan dengan full dicurahkan ya, pada waktu itu kepada Israel di masa tribulasi. Oke, jadi sedikit detour karena begini, itu masalah politik dan kita bisa menyaksikan masalah politik bergulir, ya. Tapi kita tidak banyak yang bisa kita lakukan secara politik sebenarnya. Ya, kita hanya bisa berdoa sama Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan. Tetapi jangan sampai kita salah di mana mata kita tertuju kepada politik, ya, sehingga kita melupakan yang faktor rohaninya. Karena Tuhan memperingatkan dua hal, apa yang akan terjadi secara politik, ya, mengenai Israel akan diserang lah dan segala macam, itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Bukan porsi kita hari ini. Ayo kita angkat senjata kita ke Yerusalem sana. Bukan, kita tidak dipanggil untuk itu. Ya, atau kita bikin demo di sini, tidak. Tapi kita disuruh melihat sisi rohaninya, ya, dimana ada hal-hal politik yang sudah dinubuatkan, tapi ada hal-hal rohani yang dinubuatkan juga mengenai penyesatan, ya, mengenai kesesatan akhir zaman, ya, kemurtadan akhir zaman dan lain sebagainya, ya, yang dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, ini adalah yang kita harus lakukan, di mana kita menjaga keluarga kita dari kesesatan, kita berjuang untuk kebenaran, ya. Kita membangun keluarga-keluarga yang adalah musafir di bumi ini, yang memiliki konsep bahwa saya bukan dari dunia ini dan saya sedang lewat dan saya sedang menuju tanah sorgawi dan lain sebagainya, yang tidak cinta akan dunia ini. Kita membangun, ya, bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Hal-hal seperti itu. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah peperangan rohani kita. Gitu, ya. Perangan kita bukan fisik dan politik. Gitu. Nah, karena kita bisa lihat, sedang terjadi begini, tapi itu sudah dinubuatkan kok. Gitu, ya. Oke, nah kita akan baca dulu Wahyu pasal 17. Kita baca satu kali lagi. Minggu lalu kalau nggak salah kita sudah baca. Kita baca ya 1 sampai 18. Habis itu baru kita berdoa. Kita baca silih berganti seperti biasa, ya. Saya akan mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia berdaya bumi telah berbuat jahat dan penghuni bumi yang mampu menganggur pergaulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai ilmu dan kain besi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan dengan lisan pergaulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mau pada darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Dia akan muncul dari lubang maut, dan dia menuju pada
di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan di 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka ia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu dia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Michael, ini kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di pada hari ini sangat bersyukur pertemuan tempat ini Tuhan dapat mempelajari firman-Mu Tuhan. Di Tuhan, Tuhan sekarang kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan dapat memberikan hikmat pada kami Tuhan, dapat mendengarkan dengan baik, dan juga dapat mempelajari Tuhan firman-Mu dengan baik. Hikmat kiranya untuk Gembala Stephen memberikan firman-Mu Tuhan, agar dapat memberikan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terakhir isian kita sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 3, nomor 4 yang belum ya? Oke, nomor 4 belum. Dan kita sedang bicara mengenai Babel. Ya, jadi ini Babel, dan kita sudah menelusuri sedikit mengenai Babel ini. Babel pertama kali muncul dalam Alkitab adalah di Kejadian pasal 10. Ini pertama kali kata Babel muncul, dan sejak itu Babel sudah sering sekali disebut. Bahkan kita bilang Babel adalah kota yang kedua paling banyak disebut dalam Alkitab. Dengan kota pertama yang paling banyak disebut adalah Yerusalem. Dan oleh karena itu ada suatu kompetisi antara Yerusalem dengan Babel. Jadi sepertinya manusia diberikan dua pilihan. Kamu mau ikut jalannya Yerusalem atau kamu mau ikut jalannya Babel. Dan ketika Babel pertama kali dimunculkan di situ, langsung dikasih tahu bahwa ini adalah pusat kerajaannya seorang yang namanya Nimrod. Sangat menarik sekali bahwa saya sudah sebut minggu lalu bahwa Nimrod ini dalam bahasa Ibrani, Marat itu artinya pemberontak. Ya. Nimrod itu secara literal artinya kita atau kami akan memberontak. Dan itu kan Kejadian pasal 10. Kemudian apa yang terjadi di Kejadian pasal 11 adalah peristiwa Menara Babel. Ya, di Kejadian pasal 11 adalah peristiwa Menara Babel. Dan di Menara Babel di situ manusia berkumpul untuk memberontak melawan Tuhan. Nah, memang di Kejadian pasal 11 kita tidak dikasih tahu siapa tokohnya atau lain sebagainya, tapi kita bisa berasumsi berdasarkan apa yang tertulis di Kejadian pasal 10 bahwa entah Nimrod atau entah penerusnya, ya, salah satu. Kalau bukan Nimrod, ya penerusnya dan lain sebagainya yang mendirikan Menara Babel ini, dan mereka memberontak melawan Tuhan. Ya. Dan sejak saat itu Babel menjadi simbol dari pemberontakan kepada Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan, rebellion. Dan pemberontakan ini akhirnya akan dikalahkan oleh Tuhan.
dikalahkan oleh Tuhan, tetapi kita bagi menjadi dua, yaitu pasal 17, Wahyu 17, kemudian Wahyu pasal 18, ya. Tetapi ingat bahwa di Wahyu 16, jadi sedikit mengingatkan, Wahyu 16 kan ada 7 cawan yang dituangkan, dan kita sudah sampai kepada cawan nomor 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai nomor 7 kita sudah nih. Minggu lalu kita sudah bahas cawan nomor 7, di mana terjadi gempa bumi yang begitu hebat sehingga tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian masih ingat nggak, ada hujan es yang 100 pon itu, yang kita bilang 45 kilo, jatuh dari langit menghancurkan gunung-gunung hilang, pulau-pulau hilang. Jadi ini terjadi di akhir sekali dari tribulasi sesaat sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi apa yang terjadi setelah ini belum diomongkan gitu. Jadi sebenarnya setelah Wahyu 16, berikutnya yang terjadi itu nanti di Wahyu 19 baru disebutkan. Ya, Wahyu 19 baru cerita next apa gitu. Setelah cawan ke-7 ini, selanjutnya apa yang terjadi itu Wahyu 19 nanti. Nah, Wahyu 17 dan 18 adalah semacam intermezzo, begitu, semacam selipan di mana Tuhan mengingatkan bahwa Babel dikalahkan. Babel dikalahkan. Jadi ini belum bercerita mengenai the next step apa setelah cawan ke-7, tetapi penekanannya di sini adalah Wahyu pasal 17 berbicara mengenai pemberontakan secara rohani. Fokusnya pada rohani atau Babel rohani atau agamawi. Ya, sedangkan yang di pasal 18 fokusnya nanti adalah Babel secara politik ekonomi. Ya. Jadi pemberontakan terhadap Tuhan secara agamawi adalah agama-agama palsu. Agama-agama palsu yang diciptakan oleh manusia untuk melawan Tuhan yang benar, gitu ya. Nah, kita coba lihat sekarang di poin nomor 4 dalam misian kita. Ada A sampai F di situ. Jadi Babel digambarkan sebagai seorang perempuan, katanya di sini. Digambarkan sebagai seorang perempuan. Itu di ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya kepada gurun, aku melihat seorang perempuan. Lalu perempuan ini duduk di atas seekor binatang. Jadi misterinya di dalam pasal ini adalah siapa perempuan ini dan siapa binatang ini, atau apa binatang ini, ya, apa perempuan ini, apa binatang ini. Dan nanti akan dijelaskan oleh malaikat di sini kepada Yohanes, ya. Lalu kita melihat perempuan ini digambarkan sebagai apa, ya. Perempuan ini di ayat yang keempat dikatakan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi dihiasi dengan emas, permata mutiara, di tangannya satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi 4A, pelacur besar. Ya, dalam perjanjian lama, menyembah ilah lain adalah tindakan zina, ya, zina rohani. Seringkali Tuhan menggambarkan bahwa orang percaya itu seperti Israel itu seperti mempelainya, ya, kekasih Tuhan, ya. Dan ketika mereka menyimpang dan mereka menyembah Baal atau menyembah Asitoret dan sebagainya, Tuhan menggambarkan itu seperti perzinahan, suatu perzinahan. Dan oleh karena itu dibilang di sini pelacur besar, ya, dalam perjanjian lama menyembah ilah lain adalah tindakan zina. Dan dia duduk di atas banyak air, katanya. Itu gambarannya, dia duduk di atas banyak air. Itu kan ada di ayat yang ke ini, ya. Ya, dan di ayat 1 dikatakan putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Tapi maksudnya banyak air apa? Kita lihat di ayat 15. Dikatakan di ayat 15, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Artinya bahwa agama palsu, penyembahan kepada Allah yang palsu itu terjadi kepada seluruh dunia. Itu terjadi di seluruh dunia. Jadi perempuan ini berkuasa, duduk di atas banyak air, di atas banyak bangsa dan kaum dan bahasa di situ. Oke. B, kita mulai di sini.
dia memiliki hubungan najis dengan raja-raja di bumi. Jadi dia berbuat cabul dengan banyak raja-raja di bumi. Dan ini berarti bahwa agama palsu telah banyak dipakai oleh penguasa-penguasa di dunia untuk tujuan mereka. Dan itu benar, gitu ya, bahwa kita nggak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia saja, setiap kali ada pemilu pasti ada sentimen agama dimainkan. Nah, jadi agama itu selalu dipakai oleh raja-raja di bumi, oleh penguasa-penguasa, ya, untuk kepentingan mereka. Gitu. Jadi ada suatu hubungan yang ilisit, istilahnya, hubungan yang tidak benar, gitu, antara raja-raja di bumi dengan perempuan ini, ya, yang adalah agama palsu yang dimulai dari Babel sebenarnya, gitu ya. Dan itu benar, Karl Marx berkata agama adalah opium bagi massa. Jadi di mata banyak penguasa, ya, agama itu ya bagus hanya untuk menenangkan rakyat, ya, untuk menguasai rakyat, ya, mengontrol rakyat. Gitu, ya. Di Cina misalnya terjadi perdebatan besar siapa yang berhak untuk menentukan maksudnya pemimpin Katolik di Cina. Karena biasanya pemimpin Katolik di semua negara itu ditentukan oleh paus. Tapi di Cina terjadi suatu persaingan lah, atau tarik tambang gitu ya, di mana apakah yang menentukan kardinal atau uskup agung di Cina itu paus atau pemerintah Cina. Karena keduanya merasa ya, ini adalah masalah kontrol. Ini adalah masalah kontrol, ini adalah masalah bagaimana ini mengendalikan rakyat dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, jadi itu yang kita katakan bahwa raja-raja di bumi, kan, berbuat cabul dengan perempuan ini, begitu. Oke. Kemudian poin C di sini ya. Dia digambarkan sebagai perempuan yang juga duduk di atas binatang. Ya, dia duduk di atas binatang, dan binatang itu kalau kita baca di ayat 3, ya, kemudian seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, kalau kita membaca deskripsinya, kita sudah pernah ketemu dengan binatang ini, benar nggak? Ya? Kita sudah baca tentang binatang yang ada 7 kepala dan 10 tanduk. Kita baca itu di pasal 13. Dan kita masih ingat identifikasi dari binatang ini di pasal 7, pasal 13 apa? Gitu. Binatang yang ada 7 kepala, ya. Sekali lagi ini ya. Saya ini aja. Oke, nggak usah digambar terlalu gimana lah. Gambar saya juga jelek, ya. Ini jadi kayak ini. Siput. Tapi satu binatang yang mengerikan gitu kan, yang ada 7 kepala dan ada 10 tanduk, dan kita sudah ketemu itu di Wahyu pasal 13 ya. Dan di Wahyu 13 kita sudah mengidentifikasikan ini sebagai antikristus dan kerajaan antikristus gitu. Dan kita ketemu lagi di pasal 17 ini bahwa ternyata si wanita yang disebut pelacur besar ini menunggangi kerajaan antikristus atau menunggangi antikristus itu sendiri, gitu ya. Dan ini memberitahu kita bahwa segera setelah diangkat, jadi kalau kita masih ingat timeline kita, garis waktu kita, ya, kita sedang menantikan pengangkatan. Ya. Dan bagi yang tadi dari awal saya sudah cerita sedikit, kalau kita mengikuti berita yang sedang berkembang, mungkin pada tahu semua Israel diserang begitu hebat saat ini ya. Makanya tadi saya katakan yang kita sedang baca di kitab Wahyu ini bukan hanya teori saja, dan hal-hal sedang pergerakan dunia ini sedang menuju ini sesuatu begitu. Nah tentu saya tidak bisa prediksi ke masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan. Dan kita tidak tahu kapan pengangkatan kita, kan? Apakah insiden yang terbaru ini sedang mempersiapkan untuk pengangkatan atau tidak, ya kita tidak tahu. Tapi sudah mendekat. Tapi kita diberitahu bahwa setelah pengangkatan ya ada 7 tahun, jadi ada 7 tahun di sini, 3,5 tahun, ya. Dan di masa ini setelah diangkat,
apa yang terjadi? Siapa yang diangkat? Yang diangkat kan orang-orang yang percaya Tuhan. Jadi yang sisa adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi masih ada agama nggak di sini? Masih banyak agama gitu. Di sini masih banyak agama-agama. Masih ada kan banyak agama-agama. Ya, walaupun orang-orang yang sudah percaya Tuhan diangkat, yang masih banyak agama-agama. Tapi ini adalah agama-agama yang menentang Tuhan yang benar sebenarnya. Dan mereka akan bekerja sama dengan kerajaan antikristus yang akan naik di sini. Dan mereka kan saling menggunakan gitu. Jadi agama-agama palsu akan bersatu sebenarnya. Gereja juga masih banyak. Oh ya, gereja masih banyak. Masih ada banyak gereja juga. Jadi gereja-gereja di situ juga yang tertinggal gitu kan. Dan agama-agama ya, semua akan bersatu begitu. Mereka akan bersatu dan mereka akan menunggangi naiknya antikristus juga, untuk supaya seluruh dunia berada di bawah kendali. Dan ini yang akan terjadi. Gitu. Kita lihat lebih lanjut lagi deskripsi tentang perempuan ini. Ya, dikatakan di sini di poin D, dia berpakaian mewah, ya, dan memiliki cawan emas. Jadi digambarkan kaya raya, ya. Ungu dan kirmizi, dia memakai kain ungu dan kirmizi, adalah warna kekayaan, ya, warna kekayaan dan kuasa biasanya. Ya. Warna kekayaan dan kuasa ini warna-warna yang sering dipakai oleh raja-raja, oleh penguasa-penguasa, ya. Termasuk penguasa-penguasa dalam tanda kutip agamawi juga, ya, banyak memakai, ya, warna-warna seperti ini. Ya. Kemudian E, dia diidentifikasikan dengan Babel yang merupakan induk agama-agama palsu. Ini adalah sisi rahasia dari Babel. Ya, jadi rahasianya, gitu. Dimana yang nampak adalah kekuatan politiknya, kekuatan ekonominya, tapi di baliknya adalah masalah rohaninya. Ya, dan hari ini begitu banyak orang yang bahkan konservatif sekalipun, ya, yang mengeluh. Saya kan banyak lihat di ini ya, kayak di Amerika masih banyak orang yang konservatif. Mereka mengeluhkan masalah pemerintah Demokrat sekarang yang kacau balau. Mereka mengeluhkan banyaklah masalah kriminalitas. Mereka mengeluhkan ini, dan memang benar itu banyak hal yang kacau balau. Tapi tidak banyak yang bisa melihat penyebab rohaninya. Bahkan orang-orang yang konservatif sekalipun, ya, kalau mereka bukan orang yang lahir baru dan orang yang benar-benar berada dalam firman Tuhan, ya, mereka tidak melihat kausa dasarnya, terus akarnya itu adalah akar rohani, ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Nah, banyak orang konservatif misalnya sangat protes dengan LGBT dan sekarang yang kegilaan transseksual dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak melihat akar rohaninya, di mana dari awal ya desain Allah sudah diserang, gitu ya. Bahkan oleh orang-orang yang menganggap diri Kristen sekalipun, gitu. Dan mereka tidak bisa melihat hal ini, gitu. Jadi ini adalah rahasia, sisi rahasia dari Babel ini, yaitu serangan rohani dia, begitu sebenarnya, melalui agama-agama palsu dan lain sebagainya, dan gereja-gereja palsu, ya, seperti yang tadi dikatakan di sini. Oke, F katanya ya, dia banyak membunuh orang-orang percaya sepanjang zaman. Dia banyak membunuh orang-orang percaya sepanjang zaman, dan itu terlihat di ayat yang ke-6 di sini. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran, katanya. Yohanes sangat heran, katanya. Nah, kenapa Yohanes sangat heran? Mungkin dia heran karena sebagian dari pembunuhan ini dilakukan bahkan atas nama Kristen. Sebagian pembunuhan terhadap saksi-saksi ini dilakukan oleh yang dalam tanda kutip gereja, dan ini tentu sangat mengherankan bagi Yohanes yang di abad pertama, begitu. Ya. Karena kalau misalnya dibunuh oleh Kaisar Roma, saya yakin Yohanes tidak perlu terlalu heran, begitu, karena itu sudah terjadi di masa dia. Gitu kan? Nah, kalau dilakukan oleh negara-negara kafir, Yohanes tidak akan terlalu heran. Gitu. Tapi dikatakan Yohanes sangat heran bahwa perempuan ini
minum darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus panjang zaman. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwa penganiayaan terhadap orang percaya sering bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Kristus juga. Nah, itu sangat-sangat mengherankan sebenarnya. Oke. Nah, tentu Yohanes dia ingin tahu. Ya, dia ingin tahu, dan di ayat 7 malaikat berkata, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertelur 10." Nah, kita pun ingin tahu, dan puji syukur firman Tuhan memberitahu kepada kita. Tapi firman Tuhan ternyata tidak banyak berfokus ke si masalah perempuan ini. Firman Tuhan malah lebih banyak berfokus ke masalah binatangnya, ya, binatang yang ditunggangi oleh perempuan ini di sini. Sehingga di ayat 8, "Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, dan ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan." Oke. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Oke, coba kita lihat poin nomor 5 di kita sini. Malaikat yang memberi penjelasan berfokus kepada binatang yang ditunggangi, ya, binatang yang ditunggangi oleh perempuan ini. Karena kalau kita bisa tahu identitas dari binatang ini dengan lebih jelas lagi, maka identitas dari perempuan ini juga akan menjadi semakin jelas bagi kita. Ini bukan gambar yang di Eropa ada wanita main binatang itu, beda ya? Binatang apa Pak? Yang kerbau itu ya, yang itu ya. Ya itu kan hanya ilustrasi aja. Gitu Tapi ya. ya kesini juga ya. Katanya ada yang memprediksikan ini. Nah makanya coba kita lihat di sini ya. Ada hubungannya juga dengan Eropa mungkin, gitu ya. Nah coba kita lihat di sini. Dan binatang ini sesuai dengan Wahyu 13 mengacu pada Antikristus dan atau kerajaannya yang adalah kerajaan iblis, ya, kerajaan iblis, ya. Jadi makanya dikatakan di sini mereka akan muncul dari jurang maut. Jadi akan ada backingan iblis di baliknya. Kerajaan yang muncul dari jurang maut katanya di sini ya. Nah, 7 kepalanya dijelaskan. Ya, di ayat yang ke-9, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi di 5a 7 kepalanya mengacu kepada 7 gunung. 7 gunung. Nah, banyak orang mencoba mengklaim ya, bahwa 7 gunung ini, jadi mereka cari ada kota apa yang ada 7 gunung. Lalu mereka temukan misalnya, oh kota Roma ada 7 gunung. Kota Roma ada 7 gunung. Ya, lalu mereka cari lagi ada kota apa ada 7 gunung dan sebagainya. Dan sehingga mereka mencari seperti ini, tapi sebenarnya kita tidak perlu mencari seperti ini. Kenapa? Karena kita dijelaskan gunung yang dimaksud ini apa. Jadi di ayat yang ke-10, ketujuhnya adalah juga 7 raja. Jadi 7 gunung di sini dijelaskan oleh Alkitab sendiri mengacu kepada 7 raja. Di sini. Mengacu kepada 7 raja. Jadi 7 raja atau 7 kerajaan. Dan ini adalah kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di atas bumi dan menganiaya umat Tuhan. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa dan menganiaya umat Tuhan. Dan ternyata benar, ada 5 sudah berlalu. 5 itu apa saja? Kerajaan-kerajaan dunia yang pernah menganiaya umat Tuhan. Babel. Babel itu ada 2 fase. Kalau kita belajar sejarah juga ada Babel kuno. Babel kuno ini yang zamannya Hammurabi dan sebagainya yang kita belajar dulu di sejarah. Hammurabi bikin hukum Hammurabi, ya. Lalu Babel kuno ini agak tenggelam untuk lalu dibangkitkan lagi yang disebut sebagai Neo Babilonia atau Babilonia baru, ya. Neo Babylon. Neo Babylon ini yang diinikan oleh Nebukadnezar, ya, dipimpin oleh Nebukadnezar. Nah inilah Nebukadnezar, inilah Neo Babylon yang mengalahkan Yehuda dan membuang bangsa Israel ke dalam pembuangan, kan?
Jadi ada Babel di situ. Ya. Dan Babel memang ininya kan, ibunya. Ya. Kemudian bangsa-bangsa lain lagi apa? Mesir. Ya, Mesir pernah menjadi superpower di dunia yang menganiaya bangsa Israel. Ya, kemudian Asyur, ya, bangsa Asyur. Ya. Bahkan pernah bangsa Asyur membuang kerajaan utara. Ya. Kemudian habis Asyur Media Persia dan kemudian Yunani. Jadi 5 yang sudah berlalu. Ya. Kemudian dikatakan apa? 1, katakan ya, 5 di antara sudah jatuh, yang 1 ada, sedang eksis. Jadi pada zamannya Yohanes, kerajaan apa yang eksis waktu itu? Kerajaan mendunia, yaitu kerajaan Romawi. Ya. Jadi 1 sedang ada, Romawi. Dan ini semua juga nyambung dengan gambaran yang dilihat oleh Daniel dengan patung itu kan, ada kepala ya, yang dan di situ dia dapatkan 4, ya, Babel, Media Persia. Ini adalah tangan dari perak, kemudian ada perut dari tembaga adalah Yunani, kemudian paha dari besi adalah Romawi. Nah, tapi kemudian Daniel ada lihat lagi kakinya terbuat dari besi campur analiat. Nah, itu adalah Romawi yang dibangkitkan, Romawi yang dipulihkan, dipulihkan dan dikuasai oleh Antikristus. Romawi yang dipulihkan. Sebenarnya ini sudah dibuatkan oleh Daniel. Tapi Daniel mulai dari Babel karena Nebukadnezar kan mulai dari Babel. Sedangkan kalau di kitab Wahyu di sini dia kasih 7, dia naik lagi ke atasnya. Sebelum Babel ada Asyur dan Mesir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang sudah ada, 5 yang sudah jatuh, 1 yang masih ada. Dan kemudian dikatakan lagi, dan yang lain belum datang. Yang lain belum datang, yang ini. Dan kita sangat unik di sini karena kita hidup di tahun 2023. Kita sudah melihat jatuhnya kerajaan Romawi. Romawi sudah runtuh sekitar tahun 400-an. Kota Roma sudah dikalahkan oleh yang mereka sebut barbarian gitu ya, kaum kayak Visigoth dan Vandal dan lain sebagainya. Di suku-suku di Jerman dan di Prancis yang macam mereka menghancurkan Roma waktu itu. Jadi kerajaan Romawi sudah runtuh. Dan kita ada di masa ini di mana sepertinya tidak ada gitu. Karena memang belum muncul ini. Belum muncul. Dan kita melihat di sini 1 akan datang kerajaan akhir zaman untuk sebentar saja. Ya, jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja di ayat 10 di situ. Dan ayat 11, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan dia menuju kepada kebinasaan. Karena ingat bahwa binatang itu selain melambangkan kerajaannya juga melambangkan pribadinya Antikristus. Jadi makanya dia bilang si binatangnya sendiri itu nomor 8. Binatangnya sendiri adalah nomor 8. Jadi dia akan menjadi, jadi gini, kalau kita gabung-gabungkan semua ya, nanti akan ada suatu kerajaan Romawi yang dipulihkan lagi di akhir zaman ini ya. Kerajaan Romawi yang dipulihkan lagi. Ini adalah kerajaan ke-7 ya. Dan kemudian dari dalam sini akan muncul seorang tokoh yaitu Antikristus. Dan dia akan menjadi yang ke-8-nya. Dia akan menjadi yang ke-8-nya. Dan tapi dia bagian dari 7 ini katanya. Dia yang ke-8 dan bagian dari yang ke-7 ini. Karena Antikristus sendiri akan mengalami suatu event yang hebat sekali di pertengahan tribulasi di sini. Yaitu Antikristus akan hebat, naik, tapi di pertengahan tribulasi dia akan kena luka yang seperti pedang. Jadi sepertinya mungkin ada orang mencoba membunuh dia. Dan dia akan sepertinya mati. Tapi kemudian disembuhkan oleh kuasa iblis. Dan ini sudah kita baca di pasal 13, ingat nggak? Yang dimana dia luka oleh luka yang karena kena pedang, lalu tiba-tiba dia sembuh, dan dengan itu dia akan mengklaim bahwa dia adalah Allah. Dan semua orang harus menyembah dia. Jadi ini adalah yang akan terjadi di sini.
Dan hubungannya apa? Coba kita lihat di sini. Poin B kita 5B. 10 tanduk mengacu kepada 10 raja yang memerintah bersama-sama. Itu ada di 12 ya. Memerintah bersama-sama menunjuk kepada semacam koalisi yang membentuk kerajaan akhir zaman. Semacam koalisi. Jadi kerajaan Romawi yang dibangkitkan ini, dipulihkan ini bukan satu entitas yang monolitik rupanya. Ini merupakan suatu koalisi. Ya. Koalisi dari 10 raja atau 10 pemerintah. Ya, dan berkaitan dengan tadi dikaitkan dengan Eropa, memang banyak orang berpikir Eropa. Ya, atau ada spesial perhatian pada Eropa. Mengapa? Satu, kalau kita bicara Romawi dulu kan di Eropa, gitu kan? Jadi kalau Romawi yang dipulihkan, ya mungkin kemungkinan di Eropa juga, gitu. Karena Romawi dipulihkan kan, ya, dia di Eropa. Ya. Kemudian Eropa sekarang ini memang sifatnya sudah koalisi juga, begitu. Ya walaupun jumlahnya tidak 10 sekarang. Uni Eropa berapa negara ya? Saya nggak tahu lah. Ini ada 20 sekian mungkin ya, something like that. Memang jumlahnya tidak 10 saat ini. Ya, tetapi ya kita tidak tahu politik masa depan. Mungkin ada yang keluar, mungkin ada beberapa yang gabung menjadi satu, atau entah apa yang akan terjadi. Ya, karena perbatasan di Eropa sekarang pun kan sedang aktif bergeser gitu. Rusia pengen caplok Ukraine, kita nggak tahu. Apalagi yang bakal terjadi dan lain sebagainya. Kan secara politik, who knows what will happen. Gitu kan. Jadi suatu ketika akan ada 10 kekuasaan di sini, ya. 10 kekuasaan dan jadi memang banyak orang melihat Eropa dan Eropa juga adalah suatu bagian yang tadinya Kristen tapi sekarang sudah jauh dari Kristen, gitu ya. Atau istilahnya ada hanya suatu bentuk kekristenan yang seolah tinggal bangkainya saja lah di Eropa itu sekarang. Ya. Nah, tentu masih ada ini sih terang-terang saat ini karena kita belum diangkat, masih ada orang-orang remnant yang percaya dan gereja-gereja sedikit-sedikit yang masih berjuang gitu ya. Tapi kita bisa membayangkan kalau misalnya nanti pengangkatan apa yang akan terjadi di sana. Ya jadi kita melihat itu 10 raja yang memerintah bersama-sama menunjuk pada semacam koalisi. Dan C, kerajaan akhir zaman ini melanjutkan tradisi Babel melawan Tuhan, tapi di zaman mereka hal ini akan mencapai klimaksnya, ya. Dan anak domba akan mengalahkan mereka. Ya. Oke, itu adalah mengenai binatang ini, ya, mengenai binatang ini. Lalu tentang perempuannya bagaimana? Ya, tentang perempuannya kita lihat di ayat yang di poin 6 kita. Malaikat juga memberitahu akhir dari perempuan itu, ya, di ayat yang ke-15, 16. Nah, sangat menarik sekali. Ayat 15 dan 16 dikatakan, lalu ia berkata padaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ini kayak semacam ada plot twist gitu ya kalau di film gitu ya. Dimana tadinya si wanita ini menunggangi binatang ini, tapi tiba-tiba binatang ini balik menyerang wanita ini, ya, dan memakannya dan lain sebagainya. Dan apa yang bisa kita ketahui dari ini? Jadi di poin 6, malaikat juga memberitahu akhir dari perempuan itu, ia memakai antikristus. Jadi agama-agama palsu memakai antikristus, tetapi antikristus juga memakai dia. Jadi mereka kan saling pakai memakai di situ. Dan pada pertengahan tribulasi yang tadi kita bilang, antikristus tidak lagi memerlukan agama palsu. Ya, jadi tadinya iblis menipu manusia melalui agama palsu. Ya, oh sembahlah aku melalui dewa A, dewa B, bahkan melalui gereja, melalui Yesus yang palsu, begitu kan? Tetapi di pertengahan tribulasi dia tidak lagi memerlukan itu semua. Sekarang dia mau penyembahan yang langsung kepada dia, tidak lagi dengan tipu-tipu ya. Sembahlah Yesus tapi Yesus yang palsu gitu, nggak perlu itu lagi. Langsung sembah kepada dia, begitu. Dia mau sesuatu yang terbuka seperti itu. Dan oleh karena itu dia menghancurkan agama-agama palsu yang selama ini bernaung pada dia dan memakai kekuasaan dia. Di pertengahan tribulasi dia akan balik menghancurkan semua agama-agama itu supaya
manusia langsung menyembah kepada dia. Dan ya, poin nomor 7, ini semua adalah bagian dari rencana Allah. Allah mengizinkan iblis melakukan banyak hal karena itu semua masih termasuk dalam program Allah. Itu yang di ayat 17 ya. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Kita hidup di dunia yang kacau balau. Setiap pagi kita membaca news, entah apa yang akan bisa terjadi di internasional, di dalam negeri, semua penuh ketidakpastian. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari kitab Wahyu adalah sehebat apapun chaos yang terjadi, bahkan iblis dan sebagainya, mereka memutar sana sini, ujung-ujungnya kita diberitahu bahwa mereka tidak lepas dari izin Tuhan, dan mereka melakukan sebagaimana yang Tuhan sudah ketahui. Dan perlawanan mereka kepada Tuhan pun sebenarnya memajukan program Tuhan. Dan itu yang menjadi batu karang bagi kita dan penghiburan bagi kita, bahwa saya sebagai anak Tuhan, saya musafir di dunia ini, saya tidak boleh mencintai dunia ini, karena dunia ini akan hancur. Tapi saya berpegang kepada Tuhan dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pegang kendali atas semua. Itu adalah penghiburan yang luar biasa bagi kita. Amin saudara ya. Masih banyak tentunya sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi karena waktu. Nah, kalau China itu kan emas, besi sama tanahnya banyak prediksikan China. Ya, kita bisa banyak prediksi sih. Ya, benar. Ini masalah antikris. Ya. Kalau kita membaca di 1 Yohanes itu, antikris itu kayaknya kalangan Kristen sendiri. Tapi sekarang Indonesia, ini omong-omong aja. Kalau di Indonesia ini antikris itu sudah jelas. Yang untuk gereja dan sebagainya, itu kan non-Kristen. Jadi kalau gitu ya, antikris itu kayaknya berkembang untuk zamannya itu, Pak. Begini Pak, sebagaimana di 1 Yohanes dikatakan, seorang sekarang kalau antikris. Indonesia ini aja, kita gak usah tedeng maling-maling, antikris itu Islam gitu aja. Betul gak? Sekarang begini Pak, Betul, Pak. begini, di dalam 1 Yohanes dikatakan seorang antikris akan datang. Banyak antikristus telah datang juga. Jadi ada banyak yang seperti Bapak bilang tadi, antikristus ada banyak gitu. Tetapi ada satu big boss antikristus. Nah ini yang kita jangan, jadi gini, antikristus itu banyak, maksudnya menentang Kristus itu banyak gitu. Ya seperti dari yang Bapak bilang, mungkin dari agama lain, mungkin ya bisa, mereka menentang Kristus. Tapi mereka bukan antikristus yang satu pribadi yang akan menguasai dunia di akhir zaman itu adalah the Antichrist, ya, sang antikristus. Jadi ada banyak antikristus, ya. Di 1 Yohanes dikatakan di situ ada banyak antikristus sudah datang ke dunia, tapi akan datang satu antikristus. Jadi yang kita misalnya hari ini Kristen dianiaya segala macam, kita bisa bilang ya benar itu antikristus dalam pengertian itu. Indonesia aja sekarang. Kita kan di Indonesia. Kita jangan perlu membaca bahwa antikris itu Islam. Betul nggak? Siapapun yang menganiaya, Betul, Pak. benar. Siapapun yang menganiaya, ya. Siapapun yang menganiaya orang Kristen dan yang menyesatkan orang-orang percaya, ya kita bilang itu adalah bagian dari antikristus. Antikristus kecil yang sudah kalau bermuncul. dibiarkan, bikin gereja susah, Pak. Terus mau diapain Pak kalau nggak dibiarkan? Kalau kita diem-diem saja bikin gereja susah sekarang. Benar. Makanya kita Ya. voting untuk orang yang menjamin kebebasan beribadah. Itu adalah bagian kita. Tapi bagian kita tidak perlu kita pakai kekerasan dan lain sebagainya. Pertarungan kita rohani. Kalau kita menangkan sebanyak mungkin orang Indonesia jadi percaya Tuhan, pasti berubah Indonesia. Nah, oke, kita berdoa dulu. Pak Ori bisa pinjam kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucapkan syukur dan terima kasih bahwa kami diberi kesempatan yang baik pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk mempelajari sebagian dari firman-Mu yang memberikan kami penjelasan dan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi masa depan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kami hikmat agar kami bisa memahaminya lebih
dalam dan tetap setia hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Amin.